Dan memang dari segi psikis dan mental, anak tersebut korban dari broken home, katanya begitu. Entah broken home beneran atau tidak, karena yang menyampaikan kepada pihak Ponpes bahwa anak tersebut korban broken home yaitu orang yang mengaku kakak. Tetapi di video itu juga mengaku kakak. Dengan santainya mengusir keluarga saya dan mengeluarkan adik saya dan mengeluarkan adik saya dan mengeluarkan adik saya. Selain mengaku kakak, ternyata juga mengaku orang tua. Kami difitnah balik oleh oknum yang ingin mengaburkan fakta. Katanya suami saya tukang pukul. Dan saya melarang anak saya pulang karena takut perlakuan suami dan mengeluarkan adik saya. Dan saya melarang anak saya pulang karena takut perlakuan suami dan mengeluarkan adik saya. Anak saya, adik saya, anak saya, adik saya, anak saya, adik saya, anak saya, adik saya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Setelah beredar video postingan dengan narasi yang jelek kepada Ponpes Madinatul Quran dengan beberapa narasi negatif, yang pertama kasus pembunuhan dan juga kekerasan. Setelah kita tindak lanjuti dan kita teliti, bahkan kita tembusi kepada pihak-pihak terdekat Ponpes, ada klarifikasi yang sangat luar biasa saya temukan bahwa ada pihak-pihak yang ingin melakukan fitnah terhadap Ponpes Salafi, yang dimana mereka ini dengan menggunakan berbagai cara. Sebelumnya dengan pembubaran kajian, jemaah Salafi semakin membludak dengan narasi takfiri. Jemaah Salafi tidak ada yang kabur, malah semakin banyak. Sudah menjadi sunnatullah, siapa yang mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, pasti mereka akan merasa ya asing di tengah-tengah muslimin. Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing sebagaimana datangnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Kalau orang dengan emosional, dengan amarah, maka tidak lulus itu. Masih syukur cuma begitu saja. Di zaman Nabi SAW, orang kafir yang melempari Nabi SAW dengan kotoran, dia sabar. Saudara kita muslim, hanya karena tidak paham, menyebutkan yel-yel, mengatakan saya ingin merusak stabilitas NKRI, ini luar biasa nih. Padahal selama ini kita yang selalu menenangkan masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak itu semua, gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, semoga Allah berikan hidayah. Dengan berbagai macam upaya, mereka ingin melakukan tindakan-tindakan yang untuk membuat kajian atau dakwah sunnah ini pupus. Ternyata semakin bersinar, teman-teman. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sekarang yang terjadi kepada Ponpes Madinatul Quran yang difitnah berbagai macam hal oleh orang-orang ya mereka golongan aswaja ini. Ternyata saya menemukan satu fakta dari satu video yang diduga diunggah oleh pihak mereka yang ingin melakukan fitnahan-fitnahan murahan seperti ini. Seperti apa videonya? Coba kita simak dulu dari video ini. Tolong bantu viralkan kasus ini. Adik saya baru 6 hari mondok di pesantren Madinatul Quran, Jonggol. Tapi sudah dihukum, dibully, bahkan dipaksa ruqyah sampai kakinya bengkak. Setelah dibawa pulang, dokter memastikan adik saya depresi berat, bukan kesurupan. Kronologi awalnya pada tanggal 1 Agustus 2025. Keluarga kami datang musyawarah baik-baik, tapi diperlakukan kasar oleh pimpinan Ponpes dan istrinya. Bahkan pimpinan Ponpes datang bawa 4 satpam, marah-marah, dan istrinya tiba-tiba memukul saya dari belakang. Saya sudah visum dan lapor polisi, tapi kasus ini masih jalan sangat lambat. Malam itu juga, adik saya dikeluarkan tanpa alasan. Sekarang dia trauma dan harus minum obat depresi selama 6 bulan. Nah, di situ juga jelas bahwa si ibu-ibu ini setelah mengaku dipukul katanya ya, padahal bukan dipukul, pemukulan kekerasan maksudnya, tapi ditepuk. Nih, perhatikan, saya ditepuk pundak. Nih, Harry Price ditepuk pundak. Gak apa-apa, gak masalah. Apalagi cuma ditepuk pundak. Hei, kamu masuk ruangan pakai sendal, gak pakai salam. Kan dia, si ibu-ibu yang merekam pakai video itu kan masuk ke ruangan rapat tanpa permisi, tanpa ketok pintu, tanpa salam. Lalu masuk begini, bawa pengacara. Apa ini? Dengan alasan bahwa anaknya dilakukan pembulian, ini itu. Padahal enggak. Ada klarifikasinya setelah saya baca bahwa si anak memang tidak betah mondok. Pura-pura kesurupan. Pura-pura kesurupan agar apa?
agar dia bisa dipulangkan dari pondok pesantren. Setelah dilaporkan kepada wali santri atau ke orang tua si anak itu, orang tuanya pasrah ke pondok pesantren untuk dicarikan pihak peruqyah. Setelah diruqyah, gak mempan juga karena memang anaknya gak betah pura-pura kesurupan. Dan memang dari segi psikis dan mental, anak tersebut korban dari broken home, katanya begitu. Entah broken home beneran atau tidak, karena yang menyampaikan kepada pihak ponpes bahwa anak tersebut korban broken home yaitu orang yang mengaku kakak. Tetapi di video itu juga mengaku kakak. Sudah jelas, istrinya memukul saya, malah dia bilangnya tidak. Dengan santainya mengusir keluarga saya, dan mengeluarkan adik saya, dan mengeluarkan adik saya, dan mengeluarkan adik saya. Selain mengaku kakak, ternyata juga mengaku orang tua. Kami difitnah balik oleh oknum yang ingin mengaburkan fakta. Katanya suami saya tukang pukul, dan saya melarang anak saya pulang karena takut perlakuan suami, dan mengeluarkan adik saya. Dan saya melarang anak saya pulang karena takut perlakuan suami, dan mengeluarkan adik saya. Anak saya, adik saya, anak saya, adik saya, anak saya, adik saya, anak saya, adik saya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Pada ujung-ujungnya, dia malah mempromosikan ponpesnya UAS dan UWAH. Padahal, anak saya berkata, kalau di dalam pesantren dia sering dibully, dianiaya dan dikucilkan. Terbukti dari kakinya yang bengkak, dan wajib minum obat depresi minimal selama 6 bulan. Namun mirisnya, pihak pesantren malah menuduh anak saya kesurupan. Demi Allah, tidak akan lagi kami kembali ke pesantren ini. Lebih baik anak kami masuk pesantren Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Somad, namun jauh dari rumah. Sedangkan tempat tinggal kami di Bogor. Beliau berdua seorang ustadz dan ulama yang terpercaya, bertanggung jawab, dan berdedikasi tinggi terhadap umat. Sayangnya pondok pesantren beliau berdua belum tersebar merata di seluruh Nusantara. Untuk adik saya, maafkan kakak, Abi, dan Umi. Kakak akan menuntut keadilan seadil-adilnya supaya kasus ini tidak berlarut-larut dan tidak dialami orang lain lagi. Sekali lagi, mohon bantuannya supaya viral teman-teman. Dan saran saya, ini wajib untuk dibawa ke ranah hukum. Karena sudah masuk ke ranah fitnah dan pencemaran nama baik ponpes. Ponpes yang dimana ingin memberikan yang terbaik kepada santri, malah difitnah yang neko-neko. Melihat banyak dari pondok pesantren Aswaja ini, ratusan oknum-oknum pengasuh pondok pesantren, ustadz-ustadznya dan lain sebagainya itu melakukan tindakan kasus bulan. Oknum-oknum ratusan ustadz pengasuh kiai dari pondok pesantren Aswaja banyak melakukan kasus asusila. Kalian mencari di pondok salafi, minim. Mungkin saya tidak menemukan, tapi saya sendiri tidak tahu kalau ada atau tidak. Kasus di pondok pesantren salafi, minim juga. Tapi kalau di pondok pesantren Aswaja, jangan ditanya. Yang dibakar hidup-hidup ada, yang dicambuk ada, yang disiram ada. Pokoknya yang mau bagaimana, yang model apa, ada. Pondok pesantren di Aswaja, yang ngajarin jingkrak-jingkrakan, ada. Yang ngajarin joget-jogetan, ada. Apalagi yang ngajarin aswaro surah pemusik, ada. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Yang ngajarin nyanyi-nyanyian, banyak. Intinya beragam kesesatan, penyesatan, dan kesontoloyoan banyak diajarkan oleh oknum-oknum pondok pesantren yang beraliran Aswaja. Semua apa? Karena banyak usaha dari kiai-kiai mereka, oknum-oknumnya, yang berusaha untuk menghalalkan yang haram. Apa saja itu? Yaitu musik, ikhtilat, dan apa lagi? Banyak. Rokok, mereka mencoba untuk menghalalkan. Ada malah yang sudah menghalalkan. Muhammadiyah utut haram, NO wajib. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang kecurigaan saya terbukti dari awal saya mendengar kasus ini, terlebih sampai ada video yang dimana seorang ibu-ibu ini yang merekam suara sambil menjelaskan kronologi. Sudah jelas bahwa tujuannya ujung-ujungnya pasti menjadi Mukibin Habib, Mukibin Adi Hidayat. Kenapa seperti ini cara kalian? Kenapa seperti ini? Ya tidak heran
Jangankan hanya cerita seperti ini, mengarang-arang cerita, membuat fitnah, dan lain sebagainya. Mereka sendiri, habib-habib mereka, kebanyakan oknum-oknumnya hobi ngarang-ngarang cerita, memfitnah Nabi Muhammad SAW, hadir di majelis sambil melotot matanya ke sana. Melotot matanya teman-teman. Nabi Muhammad hadir. Melotot sana, melotot sini. Setelah melotot, merem, bersolawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Memfitnah. Memang hobi mereka ini, ngarang-ngarang cerita, hobi. Ngarang-ngarang khurafat, pinter. Apalagi memfitnah Nabi Muhammad SAW, pinter. Bahkan memfitnah Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi ini, Nabi itu hadir di Cilongo. Kata Habib yang bertato itu. Saya diceritain sama beberapa orang tua-tua dan guru-guru kalau udah acara hall di Cilongo itu pasti Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, pasti Nabi Khidir hadir, pasti Nabi Ilyas hadir. Cuma bagi siapa yang bisa melihat, wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua dapat kecipratan berkahnya itu. Kurang apa? Banyak kelebihan mereka, yaitu kelebihan yang saya sebut tadi. Hobi ngarang cerita, hobi bikin khurafat, hobi fitnah, memfitnah Nabi Muhammad dan para nabi lainnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Silahkan kalian pikir dan silahkan kalian telaah. Kira-kira kalau kita ini menantang si bapak atau ibu, si pihak keluarga ini untuk diproses ke hukum, beranikah mereka? Karena katanya memang mereka ingin memproses hukum. Coba, apakah berani untuk meladeni di ranah hukum? Kita tunggu.